Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley. Sebelumnya, Mendeley merupakan perangkat lunak yang dapat membantu kita dalam membuat sebuah referensi untuk karya ilmiah, baik itu artikel, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang akan membutuhkan referensi. Nah, sebelumnya ada dua tipe Mendeley, yaitu ada Mendeley Desktop dan versi terbaru ada Mendeley Reference Manager. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan Mendeley Desktop. Nah, ini adalah tampilan layar Mendeley Desktop. Untuk menggunakan ini, tentu saja sebelumnya kita harus menginstal aplikasi dan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, untuk proses itu, nanti saya akan share link YouTube yang bisa membantu teman-teman untuk menginstal dan mendaftarkan akunnya. Nanti akan ditulis di deskripsi. Nanti silakan teman-teman cek saja di sana. Nah, setelah kita menginstal, langkah kedua kita harus menghubungkan Mendeley dengan Word. Caranya yaitu klik Tools, kemudian klik Install Microsoft Word Plugin. Ini karena saya sudah install ya, jadi tulisannya uninstall. Nanti teman-teman silakan klik ini, tulisannya install. Kemudian nanti di Word, itu pada menu reference, itu akan muncul Mendeley-nya. Jadi ini sudah bisa kita gunakan langsung di Word. Oke, jadi sebelumnya kita harus cari dulu artikel ataupun buku yang ingin kita jadikan bahan rujukan sesuai dengan karya ilmiah yang ingin kita buat. Nah, biasanya untuk artikel nasional itu saya mencari di Google Cendekia. Saya mencari di Google Cendekia. Caranya cukup mudah, tinggal klik. Misalkan ini saya klik berdasarkan judulnya ya. Berhitung permulaan anak usia dini. Ini sudah muncul ya beberapa karya ilmiah yang dapat kita gunakan. Ini saya klik saja tahun 2000. Ini juga kita juga bisa memilih mau dari tahun berapa. Jadi ini saya akan misalkan saya mau menggunakan sejak 2022 saja, seperti itu ya. Silakan dipilih, lihat yang ini. Ya, mohon maaf sebelumnya, dikarenakan ini jaringan saya sedang tidak baik-baik saja, begitu ya. Jadi loadingnya cukup lama. Begitu juga dengan ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, nanti kita tinggal klik download. Ini sudah terdownload. Kemudian biasanya saya juga menggunakan Perpusnas, resource Perpusnas untuk mencari jurnal internasional. Biasanya di sini kita tinggal klik internasional. Nah, ini sudah muncul situs-situs internasional. Biasanya saya menggunakan Science Direct. Klik. Ya, ini sebenarnya penampilannya menarik ya. Sebenarnya tidak seperti ini, tapi ini karena jaringannya sedang tidak bagus, jadi penampilannya begini. Jadi lebih baik kita skip saja ya. Nanti teman-teman bisa gunakan ini, nanti klik saja keywordnya, misalnya early childhood numeracy. Saya coba saja ya. Mungkin mau
Ya. Tapi penampilannya seperti ini. Oke, karena jaringannya buruk, kita langsung saja. Biasanya saya juga menggunakan link ini, ID Book Asia sama nih Zlib .org untuk mencari buku internasional. Nanti silakan klik saja judulnya, nama penulisnya, atau klik ini saja keywordnya apa gitu. Nanti akan muncul buku yang ingin kita cari. Tapi ini di sini seperti yang dilihat ya, jaringannya sedang tidak mau gitu untuk terkonek. Sudah, kita lanjutkan saja. Nah, setelah kita mencari artikelnya, lalu kita kembali ke Mendeley. Kita buat foldernya. Teman-teman juga bisa langsung menginput atau mengimport filenya dengan mengklik add, tapi untuk mempermudahkan kita mencari nantinya, lebih baik kita buat folder dulu. Create folder. Oke, ini saya buat saja namanya mau referensi. Oke. Nah, ini sudah ada filenya, maksudnya foldernya. Lalu kita klik add. Kita bisa menginput artikel dan juga buku yang telah kita download. Klik. Oke, ini sudah ya. Sudah masuk filenya di dalam Mendeley. Lalu, langkah yang ke-6, kita harus mengedit terlebih dahulu. Karena biasanya itu yang harus kita ingat bahwa di dalam Mendeley ini tidak semuanya otomatis bisa diinput oleh Mendeley. Data filenya itu, baik itu artikel maupun buku, itu seperti nama penulis, judulnya, kemudian nama jurnalnya, itu semuanya kadang-kadang itu semuanya tidak bisa diinput langsung oleh Mendeley. Jadi perlu juga kita untuk mengecek. Caranya, klik 2 kali file yang ingin dilihat, kemudian klik View, klik Show Document Details. Nah, ini muncul detail dokumennya. Nah, kita harus cek satu persatu, mulai dari tipenya, ini sudah benar ya, tipenya jurnal, kemudian judulnya juga sudah benar, kemudian ini nama penulisnya juga sudah benar, Amalia Husna dan Nur Hafizah. Kemudian nama jurnalnya juga sudah benar, tahunnya, ini tahunnya, volumenya, nomornya, halamannya juga sudah benar. Kemudian untuk kalau jurnal itu kita harus juga mengisi linknya ya. Jadi linknya juga sudah benar. Jadi ini sudah bisa kita gunakan untuk mensitasi artikel ini, itu sudah bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya kita coba lihat file yang kedua. Oke. Jangan lupa klik search ya. Biasanya akan muncul otomatis datanya. Nah, bisa kita lihat mulai dari judulnya sudah benar, kemudian nama penulisnya juga sudah benar, kemudian tahunnya. Biasanya untuk data-data ini itu akan muncul di bagian halaman setelah covernya. Nah, ini datanya tahunnya 2021. Kemudian publishernya yaitu Springer Nature Singapore PLD. Nah, biasanya kan kalau city itu ditulis di sini, tapi kalau pengalaman saya kalau ditulis di sini
Kadang itu muncul di Mendeley, kadang tidak. Jadi saya langsung nulis di publisher. Jadi saya tulis dulu sesuai format Singapura .2, kemudian saya tulis ini penerbitnya. Nah, karena ini e-book, jadi kita harus mencantumkan URL-nya. Ini sudah saya cantumkan link atau URL-nya. Nah, berarti ini sudah benar. Jadi kedua file ini sudah bisa kita gunakan untuk jadi bahan untuk dijadikan referensi nanti menggunakan Mendeley. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kita menggunakan buku yang bukan e-book gitu, menggunakan buku biasa. Jadi tidak ada filenya. Kita harus mensitasinya, menginput datanya itu melalui add, di samping add ini kan ada panah, lalu add entry manually. Nah, ini kita pilih tipenya buku. Kita klik judulnya. Judulnya metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Okay. Oke, lalu kita klik author atau nama penulisnya, yaitu Sugiono. Kemudian tahunnya 2013. Kalau untuk buku, data yang harus kita isi ini ya. Tidak semuanya itu harus kita isi. Kemudian publisher-nya, langsung menulis nama kota Bandung. .2, alfa beta ini sudah ada. Lalu klik save karena ini bukan e-book, jadi tidak perlu ada link. Nah, ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita ke Word. Nah, di sini saya sudah menuliskan hal-hal yang ingin saya cantumkan di dalam karya ilmiah saya, yang saya ambil dari 3 file ini, 3 sumber ini yang akan dijadikan rujukan. Jadi selanjutnya kita akan mensitasi. Salah satu ini saya ambil tadi dari jurnal ya. Caranya kita klik reference, insert citation, go to Mendeley, kemudian klik di mana kita mengambilnya, berarti di sini. Lalu klik cite. Nah, akan muncul citasinya otomatis. Lalu, untuk menampilkan referensinya, kita tinggal klik. Kita ingin menampilkan referensi di sini, kita taruh kursornya di sini, lalu klik insert bibliografinya. Nah, akan muncul bibliografinya secara otomatis. Jadi akan sangat mempermudah kita. Kita tidak perlu menulisnya lagi secara manual. Kemudian dalam berhitung perlu dilakukan di rumah. Ini saya ambil tadi dari buku internasional itu. Jadi kita klik insert citation, go to Mendeley. Kemudian klik ini. Saya ngambilnya dari sini. Berarti lalu saya klik cite. Oke. Nah, jadi untuk yang kedua ini dia muncul secara otomatis. Kita coba lagi ya. Yang ketiga ini dari buku Profesor Sugiono. Boleh. Sugiono. Kemudian klik. Nah, muncul juga otomatis ya. Jadi yang kita rapikan, Ctrl A, Home. Oke. Nah, untuk reference itu ini ada banyak gaya yang bisa kita gunakan sebenarnya. Tapi yang biasanya digunakan itu adalah American Psychology Association atau APA. Jadi saya menggunakan itu tadi. Tapi kita juga bisa merubahnya, misalkan ingin menggunakan Chicago. Nah, ini berubah kan. Atau ingin menggunakan, nah,
Iya, akan otomatis berubah. IEE ini juga sering ya digunakan, menggunakan nomor-nomor. Baik, itu saja tutorial menggunakan Mendeley dalam membuat referensi. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.